Aku sama nggak punya apa-apa sih sejujurnya. Eh, Jangankan uang, tempat tinggal juga saat itu aku nggak ada. Jadi benar-benar yang orang lihat kayaknya Ihsan ini hidupnya udah enak, udah tinggal jalanin aja, tinggal nikmatin aja. Tapi orang nggak tahu di balik itu seberapa berjuang aku, seberapa aku nutupin juga dari keluarga, terutama bapak. Jadi ya nggak tahu ya, buat aku sangat-sangat mengecewakan beliau saat itu. Jadi penyesalan aku karena aku nggak bisa ngebahagiain beliau semaksimal yang aku bisa. Pejuang Langit kali ini sosok yang tampak sederhana. Dari menyanyi organ tunggal keliling, dari anak pemilik warung kelontong yang iseng mengikuti audisi menyanyi di kota Medan, Muhammad Ihsan Tarore membuka jalan karirnya di dunia hiburan. Tekad dan daya juangnya yang tinggi sebagai tulang punggung keluarga, Allah ijabah keinginannya. Ihsan yang dikaruniai kebolehan melalui pita suara menjadi sosok yang dikenal multitalenta, penyanyi, pembawa acara hingga mereview makanan. Masya Allah. Sebagai anak, Ihsan selalu menomorsatukan keluarga. Terlebih setelah sang bapak meninggal dunia, tersisa ibulah yang menjadi pintu surganya. Tak hanya ibu kandung, Ihsan juga memuliakan para ibu di pondok lansia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu-ibu Masya Allah. Salatullah, salamullah, Habibillah. Ini ada sedikit sembako ya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ibu. Alhamdulillah, maaf ya ibu ya. Pejuang Langit, Yayasan Amal Wanita di Ciputat Timur menjadi tujuan Ihsan berbagi kali ini. Yayasan yang sudah berdiri sejak tahun 70-an ini merawat anak yatim, piatu, dan lansia. Bagi Ihsan, bakti pada orang tua, terutama pada ibu adalah keramat. Tak pernah lupa, Ihsan selalu meminta restu kepada sang ibu saat mengambil pekerjaan. Tujuannya satu, agar ridhonya menyertai setiap langkah Ihsan demi melancarkan semua urusannya. Amin. Dari beberapa guru yang aku temui selalu ngomong, siapa yang harus kamu muliakan? Ibumu. Yang kedua, siapa yang harus kamu muliakan? Ibumu. Yang ketiga, siapa yang harus kamu muliakan? Ibumu. Yang keempat baru bapakmu. Itu kan artinya semulia itu sosok seorang ibu gitu kan di dalam jalan hidup seseorang gitu. Makanya ya ketika ada apa-apa itu pasti ibuku lagi gitu. Selama aku masih dikasih nyawa sama Allah, selagi masih bisa bernafas semaksimal mungkin dan seminimal mungkin, jangan sampai aku menyakiti hatinya. Dari kecil, Ihsan tumbuh dalam keluarga yang taat agama. Ia sudah diperkenalkan dengan guru ngaji, amalan-amalan rutin. Sampai mengikuti kompetisi di ajang pencarian bakat, Ihsan sempat bernazar. Bang Ihsan itu juga pernah berangkatin ibu haji ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ceritanya sebenarnya gini. Dulu waktu aku ikut lomba nyanyi, itu dulu salah satu nazar aku. Masya Allah. Jadi memang nazar aku adalah aku pengen memberangkatkan haji nenekku dari bapak dan juga ibuku saat itu. Ya alhamdulillahnya dikasih rezeki, memang aku menang. 2008 itu ibuku berangkat dengan nenekku. Pejuang Langit, itulah kewajiban Ihsan sebagai seorang muslim yang memenuhi nazarnya. Sang ibunda Endang Susilawati diberangkatkan haji. Bagi sebagian orang, ucapan nazar itu kadang dianggap remeh, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala nazar itu sumpah yang wajib ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat melanggar sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Sejak memenangkan ajang kompetisi, Ihsan bekerja keras demi menunaikan nazarnya hingga ia harus berhenti kuliah karena fokusnya sudah terbagi. Setiap honor yang Ihsan dapat selalu ia sisihkan demi memberangkatkan haji sang ibu dan nenek. Bagi Ihsan, ibu adalah segalanya, sosok yang selalu ia ingin bahagiakan di sisa umurnya. Nah, pejuang langit ternyata jawara menyanyi ini dulunya tidak pernah terpikir bisa masuk dapur rekaman. Ia bahkan awalnya malah ingin jadi juru masak loh. Sejujurnya awal-awal aku jadi penyanyi profesional itu nggak dapat dukungan dari ibu. Kalau bapak tuh mendukung. Kenapa? Gitu. Kenapa ibu nggak mendukung waktu itu? Karena menurut ibu tuh jadi penyanyi itu kan kayak bukan sesuatu yang menjanjikan untuk masa depan. Makanya dia lebih mementingkan untuk anaknya punya pendidikan yang bagus supaya jenjang karirnya bagus. Tapi balik lagi, ternyata rencana Allah berbeda. Allah ngangkat aku sekeluarga, derajat aku sekeluarga tuh lewat ajang pencarian bakat yang alhamdulillah ya memang betul membawa kebaikan buat keluarga juga. Berjuang selama 20 tahun di dunia hiburan, paling berat itu mempertahankan. Dari awal masuk audisi, Ihsan sudah dianggap sebelah mata oleh sesama kontestan dari Medan. Karakter suaranya dianggap tidak cocok di ajang menyanyi ini. Ia bahkan sempat dituding mencari simpati dengan mengumbar latar belakang keluarganya yang miskin. Namun Allah adalah Sang Maha Akbar yang punya kehendak di atas segalanya. Ihsan lolos seleksi setahap demi setahap. Setiap prosesnya ia lalui dengan tekad, usaha, dan tawakal. Ihsan selalu ingat pesan untuk menjaga sholat. Dari ya kayak guru ngaji aku, kalau misalkan sebelum aku manggung itu ada doa Nabi Daud biasanya aku baca gitu. Okay. Itu salah satunya di antara sholawat, di antara Al-Fatihah, di antara ayat kursi dan segala macam. Itu biasanya ada doa Nabi Daud itu ketika mau nyanyi. Gitu. Karena kan beliau ini terkenal dengan suaranya yang merdu gitu. Jadi harapannya adalah ketika aku bernyanyi aku bisa semerdu itu. Masya Allah. Pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji keindahan suara sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari dengan keindahan suara Nabi Daud alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Sungguh engkau telah diberi salah satu seruling keluarga Daud." Ada becak. Nih, ada cerita apa nih sama becak? Ada yang bisa diceritain nggak sama kita? Aduh, kalau ngelihat beca yang pasti ingat sama almarhum bapak. Kenapa? Karena dulu bapak saya pengendara becak motor, tapi becak motor ya. Dulu waktu aku lomba-lomba itu kadang-kadang dianterin sama beliau. Dan dianterinnya pakai ini becak. Dan aku inget banget ada satu momen di mana kita lomba di salah satu mall di Medan. Nah, itu aku lomba terus dianterin sama bapakku pakai becak. Cuman sama security-nya diusir. Karena memang kawasan situ tuh nggak boleh ada becak gitu dan segala macam gitu. Jadi di situ bapakku sakit hati. Dia cuma bilang gini, "Ya Allah bang, mudah-mudahan nanti abang ada ya rezekinya supaya bisa ngangkat derajat keluarga kita," katanya gitu. Jadi kebayang zaman-zaman itu. Jadi memang benar-benar bapak sedih, sakit hati. Cuman dia berdoa aja, semoga rezeki aku ada untuk bisa membawa keluarga ini hidupnya lebih baik. Pejuang langit, Ihsan tak pernah melupakan jasa sang ayah almarhum Kusnadi yang selalu mendukung karir dan hidupnya. Dari Ihsan masih ikut organ tunggal keliling hingga menyanyi dari lomba ke lomba di Medan, almarhum Kusnadi selalu mengantar dan mendampinginya.
Di mata Ihsan, ayahnya seorang pekerja keras rela bekerja banyak pekerjaan demi menghidupi istri dan anak. Pekerja keras itulah yang hingga kini ia teladani. Maka sejak sang ayah meninggal, Ihsan mengambil peran sang ayah bertekad untuk mengangkat derajat keluarganya. Masya Allah. Namun begitu, Ihsan sadar ia hanya bisa berusaha, sedangkan rezeki sudah ada takaran dari Allah Azza wa Jalla. Kita kan punya toko kelontong. Oke. Nah, itu suka ngambil barang pakai beca. Jadi memang aku ya bisa bawa beca dari dulu. Makanya ini juga aman aja bawa beca seperti ini juga aman aja insya Allah. Pejuang Langit, meski impiannya dulu menjadi juru masak tidak terrealisasi, saat ini Ihsan menuangkan kecintaannya pada dunia kuliner. Ia membuka sebuah warung sate Marangi di luar kegiatannya yang tetap aktif syuting menjadi pembawa acara kuliner dan menyanyi. Masya Allah. Aku percaya di satu keluarga itu ada satu orang yang dikasih rezeki lebih supaya bisa kayak mengayomi semua keluarganya gitu. Jadi kayak aku ngerasa mungkin rezeki itu datangnya lewat aku. Jadi ibaratnya kalau orang-orang tahu nonton aku dari zaman aku kompetisi ya, aku anak tukang beca gitu kan. Bapakku tuh semuanya dikerjain, beca iya, mijit iya, semuanya dia kerjain. Makanya belajar dari pengalaman bapak, kok bapak bisa ngelakuin banyak hal. Ya udah, akhirnya dari situ aku mencoba banyak hal. Ya mulai dari dulu bertani, terus akhirnya ikut ajang bernyanyi. Setelah itu alhamdulillah derajatnya diangkat sama Allah dan alhamdulillah rezekinya sampai saat ini, yaitu juga aku yakin berkat doa-doa keluargaku, ibuku terutama. Pejuang Langit sebagai anak sulung, Ihsan selalu berusaha untuk membiayai orang tua dan dua adiknya. Dari panggung ke panggung, semuanya Ihsan usahakan agar kehidupan keluarganya jadi lebih baik. Alhamdulillah tuh aku ngerasanya banyak banget dimudahkan sama Allah. Jadi ibaratnya gini, ketika aku ngejalanin suatu kerjaan, aku berapa kali mau nyanyi, suaraku hilang. Tapi alhamdulillahnya pada saat bernyanyi suaranya ada. Ketika kerja itu dikasih sehat. Ketika lagi nggak kerja, aku kayak disuruh istirahat. Jadi badan aku ngerasa kayak cek drop gitu. Nah, tapi habis itu besoknya ketika mau kerja sehat lagi gitu. Jadi aku ngerasa ya mungkin itu semua memang bantuan doa juga dari ibuku. Kan saat ini aku tinggal punya ibu ya. Jadi mungkin itu salah satunya doa beliau. Pejuang Langit dalam menjalankan bisnis sate Marangi Bang Ihsan, ia dibantu sang adik kandung Adai. Tak hanya membantu bisnisnya, sang adik bungsu ini juga menjadi tim media dan manajemen seorang Ihsan Tarore. Bang Ihsan tuh di kita itu ya sebagai adiknya, dia juga mengayomi adik-adiknya gitu kan ya. Baik sama adik-adiknya udah pasti lah ya, udah pasti itu. Tapi kita sebagai adik-adiknya juga melihat dia tuh sebagai sosok yang pekerja keras kan, sebagai pengganti bapak juga kan gitu. Karena kan Bang Ihsan tuh anak pertama gitu kan. Jadi segala yang di rumah semuanya dia yang cover gitu-gitulah. Pejuang Langit, meski Ihsan tidak berhasil menyelesaikan gelar sarjana, tapi Masya Allah, pria satu ini mengantarkan kedua adiknya jadi sarjana. Pejuang Langit di tahun 2014 menjadi tahun yang berat bagi pria kelahiran 1989 ini. Sang ayah tercinta Kusnadi pun berpulang. Ada satu ujian di mana ada yang ngebuat aku saat itu lebih percaya sama manusia ini. Gitu kan, lebih percaya sama manusia ini sampai akhirnya aku sendiri jadi dijauhkan dari kedua orang tuaku. Karena benar-benar itu momen di mana aku sadar malah justru momen di mana aku kehilangan sosok bapakku. Mungkin dulu itu teguran buat aku. Pejuang Langit di tengah kesedihannya Allah memberikan ujian yang cukup berat. Ia ditipu oleh sahabatnya sendiri. Orang yang begitu akrab hingga ia percaya memegang honor-honornya. Ihsan benar-benar terpuruk. Tidak hanya itu, orang inilah yang membuat Ihsan jauh dan mengabaikan permintaan sang ayah yang memintanya pulang sebelum meninggal. Aku sama nggak punya apa-apa sih sejujurnya. Jangankan uang, tempat tinggal juga saat itu aku nggak ada. Jadi benar-benar yang orang lihat kayaknya Ihsan ini hidupnya udah enak,
udah tinggal jalanin aja, tinggal nikmatin aja. Tapi orang nggak tahu di balik itu seberapa berjuang aku, seberapa aku nutupin juga dari keluarga, terutama bapak. Jadi ya nggak tahu ya, buat aku sangat-sangat mengecewakan beliau saat itu. Jadi penyesalan aku karena aku nggak bisa ngebahagiain beliau semaksimal yang aku bisa. Hingga kini Ihsan selalu menyesalinya karena harus berbohong kepada sang ayah tak bisa memenuhi harapannya pulang kampung dengan alasan sibuk bekerja. Padahal yang sebenarnya terjadi, Ihsan kala itu tidak punya uang untuk ongkos ke Medan. Alhamdulillah dengan bersabar dan menyisihkan lagi pundi-pundi honornya, Ihsan sempat bertemu dengan sang ayah sebelum wafat. Meski Ihsan tersadar dan tak lagi berurusan dengan teman yang menipunya, pria berdarah Medan Sunda Jepang ini pun berlapang hati mengikhlaskan dan terus berusaha menerima semua takdir dirinya. Ihsan yakin di balik setiap ketetapan yang dirasa pahit selalu ada hikmah mendalam dan kebaikan yang direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, pesan-pesan orang tua, terus juga ibadahnya dibaikin lagi, ngajinya dibanyakin lagi. Mungkin selama ini aku lalai gitu, jadi ditegurnya itu bener-bener sampai titik terendah, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada yang aku bisa pegang kecuali iman aku sama Allah. Udah itu aja. Perjalanan hidup Ihsan Tarore menjadi pengingat bahwa setiap orang pasti akan melewati lika-liku kehidupan. Ada masa di atas, ada pula masa saat harus bertahan di titik terendah. Namun dari semua ujian itu, Ihsan belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah pada harta atau ketenaran, melainkan pada hati yang tetap dekat dengan Allah, tetap berbakti kepada orang tua, dan tidak berhenti berbuat baik kepada sesama.